Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukradillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati, hikmah puasa akan saya sampaikan. Puasa itu dalam bahasa Arab dari kata saumun. Soma yasumu sauman. Artinya amsaka yumsiku imsakan. Jadi saumun itu artinya imsakun, menahan diri. Menahan diri. Makna secara luas, ya semua bentuk menahan diri atau mengendalikan diri atau pengendalian diri itu adalah menjadi hal yang sangat penting di dalam hidup ini. Walaupun secara syariat menahan diri dari makan, minum, kemudian melakukan seksual di siang hari, tetapi sesungguhnya dari makna menahan diri ini banyak hal. Allah memberi rahasia banyak hal. Nikmatnya makan. Ternyata setelah kita menahan diri tidak makan. Dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Setelah menahan diri, maka makan pasti enak, minum pasti segar, pasti nikmat. Yang kadang kita tidak sadar, makan apa ya yang enak, minum apa yang enak. Ternyata rahasianya, makanlah setelah lapar, minumlah setelah rasa haus yang ditahan. Itulah rahasia hikmah dari puasa. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan pada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi takwa. Takwa ini berbagai macam dalam Al-Quran bentuk takwa. Ya, perilaku takwa ini aneka macam. Namun pada kesempatan ini sesungguhnya yang akan saya sampaikan adalah rahasia di balik kita puasa. Bagian dari bentuk ketakwaan itu sendiri. Dengan puasa, dengan menahan diri, maka fisik kita ini secara fisik akan menjadi lebih sehat. Banyak hal, banyak contoh. Orang banyak puasa, itu fisiknya akan lebih sehat daripada yang jarang puasa. Atau bahkan puasanya hanya wajib saja. Banyak makan, banyak penyakit. Banyak puasa sunnah, ya, tidak hanya yang wajib, maka akan lebih banyak sehatnya tubuh kita. Kita ambil contoh, kalau orang mau dioperasi, nggak jadi karena apa? Tekanan darahnya meninggi atau meningkat. Maka suruh puasa dulu supaya tekanan darahnya itu menjadi normal atau turun. Ini bukti bahwa sebenarnya menormalkan aplikasi tubuh kita di dalam yang bekerja ini sesungguhnya juga lewat puasa. Itulah salah satu rahasia puasa. Secara fisik juga orang misalnya sakit mah,
itu dengan puasa banyak sembuh. Banyak yang sembuh dengan puasa. Maka kalau ada gejala sakit mah, puasalah. Nanti akan sembuh. Kenapa? Karena sudah jelas. Jadi makannya menjadi tertib. Menjadi tertib. Ya. Kita maghrib dengar adzan, makan. Tapi kalau tidak puasa, ini kadang-kadang malah tertibnya kurang. Dan ukuran makannya menjadi porsinya akan lebih baik. Ya, kecuali bagi orang-orang yang puasa itu pindah makan. Jadi puasa malah lebih banyak makannya. Kemudian secara jiwa, puasa ini akan menstabilkan emosi. Puasa bisa menstabilkan emosi kita. Contoh mudah saja ketika misalnya asar, mulai asar itu sudah terasa lapar, sudah terasa lemes. Misalnya dibully temannya, itu menjawab saja mungkin sudah ogah-ogahan. Karena apa? Merespon saja sudah tidak mau. Karena apa? Ya sudah lapar, sudah lemes. Jadi emosinya jadi turun. Coba kalau kenyang, coba kalau lagi kuat, sehat, habis makan. Nah ini. Maka menstabilkan emosi, ini salah satu rahasia puasa. Banyak puasa akan stabil emosinya. Emosi hati itu ada hubungannya dengan kerja jantung. Nah, kalau emosinya sering orang itu, maka jantungnya akan berdegup-degup. Fungsi jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Maka memompa jantungnya, darahnya menjadi agak panas, semakin panas, semakin panas. Maka ketika darah yang dipompa itu menjadi hangat, agak panas, nanti darah itu mudah mengental. Kalau mengental maka terjadi penyumbatan. Oleh karena itu banyak benjolan-benjolan, bengkak-bengkak tubuh kita, itu banyak yang dari emosi kita. Ada iri, ada dengki, ada dendam di hati kita. Maka efeknya, jantung kita kerjanya juga akan menjadi lebih terpacu. Kemudian darah yang dipompa juga lebih panas, akan mudah mengental. Maka, dan ini saya sarankan terutama kepada para mbak-mbak, ya, para ibu-ibu, karena hidupnya itu lebih dikedepankan emosinya atau perasaannya. Jadi wanita itu mudah baperan. Sehingga wanita itu lebih peka, lebih heboh, lebih gupuh ketika ada masalah. Nah, ini mempengaruhi jantung, kerja jantung. Maka sesungguhnya yang lebih banyak penyakit soal pembengkakan di tubuh wilayah mana dan sebagainya, ini adalah wanita. Dan itu konsekuensi dari banyak menyimpan iri, dengki, mohon maaf ya, benci, dendam, arogan dan sebagainya. Karena itu obatilah, ya, cegahlah dengan cara puasa. Cegahlah dengan cara banyak puasa. Perbanyaklah dengan puasa sunnah. Kemudian yang kedua, secara kejiwaan, puasa itu latihan membangun komitmen. Karena puasa itu janji dengan Allah. Nawaitu soma godin an adai dan seterusnya. Saya puasa besok. Ini komitmen dengan Allah. Ini perjanjian dengan Allah. Sesungguhnya pengawasnya ya Allah sendiri. Nggak ada pengawas manusia. Mau besok itu ndelik makan atau kejeding. Seperti anak-anak kecil waktu dulu kejeding minum karena habis lari-lari sama temannya, haus dan sebagainya. Ini manusia tidak ada yang ngawasi. Maka sesungguhnya puasa ini adalah komitmen,
perjanjian, tekad ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau komitmen dengan Allah kita baik, manusia itu, maka cenderung kepada manusia nanti juga baik. Kalau Allah saja nuwun sewu, komitmen kita kepada Allah jelek, dengan manusia juga jelek. Bahasa sekarang anak muda, lek Allah yang mbok apusi apa meneh menungso. Kalimatnya seperti itu. Komitmenmu jelek kepada Allah, apalagi kepada manusia. Nah, inilah. Maka puasa itu pengawasnya itu Allah sendiri, komitmennya dengan Allah. Kalau baik, insya Allah dengan manusia mudah baiknya, komitmennya. Mudah dikasih amanah juga, bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga adalah manfaat puasa, hikmah puasa menyulitkan setan untuk mengganggu di hati kita. Dengan puasa, setan sulit ya mengganggu hati kita. Makanya ada hadis idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Ketika datang bulan Ramadan, maka dibuka lebar-lebar pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka, dan dibelenggulah, ditaleni ya, setan-setan. Nah, artinya setan di luar diri kita itu sulit mengganggu kepada orang yang puasa. Kalau pertanyaannya itu orang puasa kok juga masih berbuat jelek, lah itu dirinya sendiri. Bukan setan dari luar, tapi setan yang ada pada dirinya masing-masing itu. Setan yang dari ekstern, dari luar, itu betul-betul sulit dengan keadaan puasa untuk mengganggu kita. Kemudian yang keempat adalah menguatkan energi. Dengan puasa, itu energi kita ya, itu menjadi lebih kuat. Banyak hal lah, apa-apa itu ditempuh dengan cara puasa, dengan cara tirakat puasa dan sebagainya. Untuk doa supaya kabul. Contoh mudah saja ya, ayam itu kalau pengen menetaskan anaknya, dia puasa. Nah, dierami, diingkremi 21 hari. Ular kalau pengen berganti baju, bahasa Jawanya ngelusungi, itu dia puasa, tidak makan 3 bulan. Supaya apa? Ada energi untuk melepas kulitnya. Jadi ada energi baru yang lebih kuat. Maka puasa itu adalah untuk memperkuat energi kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, hikmah puasa adalah mudah dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa Ramadan, janji Allah diampuni dosa-dosanya. Seperti kita selesai Ramadan seperti baru lahir, artinya tanpa dosa, bersih, bersih, kayak gitu. Kemudian puasa sunnah misalnya, ketika Rasul ditanya, kenapa engkau hari Senin puasa ya Rasul? Karena hari Senin itu kelahiran saya. Ketika hari Kamis ditanya, ya Rasul kenapa engkau puasa? Karena di hari Kamis itu amal-amal kita itu diajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Kamis. Maka saya puasa ketika diajukan supaya saya dalam keadaan puasa. Artinya apa? Berharap rahmat Allah dengan cara puasa. Artinya pengen berharap rahmat Allah yang banyak, maka perbanyaklah amalan puasa, baik wajib maupun sunnah. Itulah hikmah yang ada di antaranya di dalam puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.